Jadi di sepanjang perjalanan itu tim menemukan kerangka lah ya, kerangka manusia, tapi berceceran. Kami aja gitu yang memang apa ya, kalau ngomongin pendidikan rendah lah Mas. Kami aja mau gitu, maulah berbakti kepada alam gitu. Harapannya kawan-kawan lah yang naik ke Gunung Gede Pangrango ini bantulah, bukan bantu kami Mang, bantu juga Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Gimana caranya Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini balai tidak banyak mengeluarin aturan Mang. Kalau memang sampahnya bersih, pendakinya cerdas, saya pikir ngapain lagi balai ngeluarin aturan kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku di seluruh Nusantara, salam damai Indonesia. Kembali lagi bersama kami Cakake Channel bersama saya Indra dan rekan saya Akri. Saat ini kita berada di ketinggian 1300 ini, 1300 lebih nih. Baud Hill. Di Baud Hill, Gunung Baud. Di belakang kita ada city view kota Cipanas, Puncak Cipanas dan sekitarnya. Jadi mohon maaf nanti kalau agak sedikit bocor-bocor dari teman-teman di sebelah sana, karena kita sedang camping ceria ini ceritanya. Sekalian udah dimasak-masak lagi ya, ngobrol-ngobrol. Jadi kalau bocor-bocor dikit ya apa-apa lah ya. Di kesempatan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol, cerita-cerita lagi soal pengalaman Mang Akri dan tim waktu itu ketika patroli itu ya Mang. Oke, nanti menemukan apa gitu di sana ya. Oke, teman-teman, mohon maaf kalau kita kayak ini ya. Kang Vila. Ya, belah dingin sumpah. Oke Mang, lanjut lah Mang. Oke Mang. Nah, jadi ceritanya kita kan volunteer ngebantu para petugasnya. Kebiasaannya untuk patroli. Patroli ini dulu dilakukan sebelum tahun 2017-an, 2016-2017 lah. Patrolinya itu. Memang seminggu sekali biasanya kita ikut patroli. Dan petugas pun sudah memang sama volunteer kan CS lah. Balai Taman Nasional ini sama volunteernya memang CS banget lah gitu di lapangannya. Dulu 2016 itu tiap seminggu sekali kalau di sekitaran wilayah satu ini kan memang ya Cibodas, Gunung Putri gitu, Maleber. Bidang satu ini patrolinya seminggu sekali Mang. Kalau kita misalkan butuh pasukan buat ke mana, ke Gunung Putri ya kita ikut. Yang dilakukan adalah ngecek patok Mang. Kalau misalkan udah nggak ada catnya udah luntur nih, dicat ulang atau nomornya kan gitu kan suka udah habis tuh. Nah itu ditegesin lagi lah, diperjelas lagi. Kadang kalau misalkan ada beberapa Mang, kayak kita menemukan tengkorak binatang lah gitu, banyak yang kayak gitu di sekitarnya. Ada suatu kegiatan suatu bulan bahwa volunteer Gede Pangrango ini diminta untuk membantu petugas yang di Bodogol Mang. Bersama tim Bodogol. Bidang 3 berarti. Bidang 3.
ngecek jalur-jalur perbatasan kan jauh sana, ngecek patok-patok kayak gitu itu bisa sampai 4 harian mang. Itu pun belum sampai ke atasnya, di pinggirannya Jonan Perbukitan Bogor ya. Dengan sedikitnya petugas sebenarnya tidak seimbang mang, antara resort Bodogol mereka wilayah kerjanya itu luas gitu, luas. Jadi kalau hanya untuk sama petugas saja kayaknya nggak bisa lah, berat, makanya sering petugas sama volunteer tuh isukan rekamarana ya, besok mau pada kemana, kalau lagi pada kosong patroli ya, itu patroli itu bisa mengamankan pemburu liar atau misalkan yang jaring-jaring itu loh mang, burung kayak gitu. Itu awal ceritanya Bodogol itu kita targetnya itu ada batu belah mang. Yoi. Batu belah. Pengennya sih ke Pangrango waktu itu, cuman berhari-hari nggak nyampe karena Medana ya kalau daerah sana. Kita selalu bawa cat sama koas karena Cat memang warna kan merah. patok itu tuh Putih. Gitu. Kalau memang perlu kita cat ulang ya. Gitu. Sorry, gua agak ribet nih. Dingin asli. Jadi kan kalau kita patroli volunteer nggak mungkin mang. Karena kalau menemukan kasus di jalan, ya volunteer nggak punya kewenangan untuk menentukan sikap kan, atau misalkan ini harus begini kan, tidak gitu. Kalaupun ada, tugas kami hanya melaporkan. Gitu. Itu pun yang memang melaporkan yang tidak yang enggak, detailnya ya harus sama petugas. Perjalanan hari ke-1 itu cek patok, chat gitu. Nah, ada kejadian yang bikin kita bukan merinding mang, tapi bertanya-tanya gitu, karena memang di ketinggian hampir 1900-an lah, 1900 mau ke 2000 itu banyak tengkorak mang. Tengkorak Ya ada tengkorak berarti lebih dari satu nih. Maksudnya ya. Tengkorak orang atau tengkorak apa nih? Ada tengkorak binatang, ada tengkorak orang gitu ya. Manusianya. Nah, kata manusia gitu. Yang kita pikirin kan ini tengkorak udah memang polos tengkorak gitu loh. Nah, tengkorak ini berapa puluh tahun nih tengkorak di sini kan gitu pertanyaannya. Maksudnya udah bener-bener bersih ya, gitu. Okay. Bersih kan gitu. Nah, itu jadi hal-hal kayak gitulah volunteer kan tidak bisa memutuskan. Ini harus diapakan gitu ya. Gitu. Kalau sama petugas kan enak. Kalau diidentifikasi juga udah kayaknya maksudnya mau gimana kan gitu. Jadi kalau ada petugas, Pak ini gimanain, ya udah kita kubur kan gitu. Nah, kita bacain doa, sempurnain lah segala macam gitu. Itu bagian-bagian tengkoraknya itu bukan tengkorak utuh ya mang, tapi misalkan di sini ya berceceran. Jadi kita nguburnya juga berceceran karena jaraknya agak jauh-jauh mang gitu ya. Nah itu mang. Waktu itu kegiatan itu melibatkan dari berapa organisasi volunteer? Berapa orang lah kira-kira kalau masih ingat? Dulu itu bisa sampai 15 orang mang. 15 orang dari semua organisasi perwakilan atau? Perwakilannya. Nah, dulu masih senang-senangnya sama petugas untuk gitu. Nah, waktu kegiatan itu yang dari jalur mana? Bodogol kan ya? Itu kan mau ke arah Pangrango ke Batu Belah ya. Itu berapa bukit dijahit itu berapa hari mang kegiatan? Apa emang tujuannya mau ke Pangrango atau hanya memang cek jalur sekitar itu aja, patroli? Kalau kita sih tujuannya pengennya ke Pangrango, karena pengen tahu kan tadinya gitu. Jadi kalau evakuasi, kalau ada kejadian di daerah situ
kami sudah tahu kira-kira treknya kemana, harus menguasai itu kan gitu. Tapi saya pikir sampai yang namanya batu bulah aja susah mang. Berapa hari? Panjang mang. Berapa hari? Panjang. Ya kalau diceritain mah berhari-hari lah mang. Gua tebak itu bisa 4-6 hari itu. Ngejahitnya Ngejahitnya. panjang lah gitu. Karena memang nggak difokus ke batu bola. Ngecat ini panjang lah. Jadi di sepanjang perjalanan itu tim menemukan kerangka lah ya, kerangka manusia, tapi berceceran. Ada kepala, ada tulang tangan mungkin, atau ada tulang kaki kayak gitu ya. Ya, itu. Tapi itu nggak pernah ada dilaporkan yang hilang atau apa kan? Nggak ada. Nggak ada. Kalau ada kan pasti dulu juga udah dicari mungkin kan gitu, karena memang tidak ada laporan ya, memutuskan untuk kita sempurnakan karena memang udah nggak ada apa-apanya mang gitu. Udah bersih. Ada ini nggak, maksudnya lebih ke prediksi atau perkiraan itu tengkorak bukan siapa ya, karena kita nggak jelas, kita nggak tahu itu namanya si A atau si B. Misalnya itu seorang pemburu atau perambah hutan atau peziarah atau apa. Gini mang, sebelum itu kan ada kejadian ya di daerah kita Rangkai mang. Sebelum itu kita ada saksi sejarah DITI itu masih hidup. Umurnya itu udah ratusan mang. Kita nggak sebutin namanya lah ya. Ya. Udah nenek-nenek lah gitu. Udah 100 lebih lah ya. Tapi dia masih sehat. Nganter dulu ke tempat ke masuk ke hutan mang. Ke tempat di mana dulu dia tinggal di situ lah. Tinggal di tengah hutan itu mang, di tengah hutan. Nah, di situ kata dia sih dulu pernah ada pohon kecil, mereka nanam pohon kecil yang sekarang dia sendiri pun lupa itu pohonnya di mana. Nah, di tengah perjalanan ini mang, di tengah perjalanan tiba-tiba pas nanjak kayak gini, nanjak gitu. Di depan itu ada sosok manusia serba putih mang. Pokoknya serba putih. Dari rambut, baju, jenggot panjang segini. Itu putih. Tapi orang ya? Orang. Itu maksudnya ketemu langsung dia lagi beraktivitas atau gimana tuh? Atau ngagetin atau gimana? Enggak, dia kita pas nanjak, dia ada di depan pas gitu. Nah, pas dataran kayak gini, tiba-tiba ada dia. Nah, kita kan kaget semua tuh. Pas kaget langsung tiarap kan. Ini orang maksudnya siapa nih kan gitu. Di tengah hutan ya? Di tengah hutan mang. Di tengah hutan. Beres itu diperhatiin gitu sama tim tuh. Ternyata mang dia orang gila. Orang gila. Agak kurang lah gitunya. Ya, kurang waras. Ya, jatuh. Apa itu? Lampu jatuh, lampu. Angin, teman-teman, sorry. Kurang waras, mang. Nah, dari ketahuannya dari omongan dia gitu ya. Memang dia ngobrol sendiri. Ngobrol sendiri, bukan ngobrol ke kita ternyata. Ngobrol ya sendiri. Itu perjalanan menuju ke orang gila itu dari bawah itu, dari kampung si nenek itu. 1 jaman lah. 1 jam. Itu kita turunin dulu mang. Evakuasi orang gila lah ya. Ya, turunin dulu. Dia sambil kita turunin dia ngaco lah ngomongnya. Macam. Kita turunin gitu. Kita turunin. Nah, baru naik lagi. Si nenek ditungguin di atas di posisi si orang gila ini, hanya beberapa orang kita turunin ke bawah kan. Nggak tahu kelanjutannya dia naik lagi apa tidak, yang jelas kita sudah nurunin dia ke bawah lah, gitu. Posisinya gitu. Dah kita naik posisi itu. Nah, memang kata si Nini ini dulu
zaman pemberontakan, wajar lah di sini banyak apa tengkorak-tengkorak yang tidak diketemukan kan apa segala macam gitu. Jadi kalau misalkan di apa di jalur-jalur kayak Bodogol kan bukan jalur pendakian, Bang. Bukan jalur pendakian, bukan jalur wisata ke atasnya, bukan. Hutan betul-betul. Hutan betul-betul kalau di Bodogol. Jadi nggak ada alasan orang mau naik gunung ke situ. Kalaupun ada yang naik ke situ kan berarti ada laporan ya kalau misalkan ada kejadian kayak gitu. Ini enggak, Bang. Dan tengkoraknya juga udah kelihatan tuanya. Udah kelihatan. Kalau misalkan cuman sekitar 5 tahun, saya pikir masih bisa diidentifikasi kan ya. Kelihatan lah ya. Kelihatan gitu. Ini kan enggak, Bang. Makanya petugas berkesimpulan bahwa ini kan nggak ada laporan segala macamnya kan gitu. Berarti memang ya udah, kata petugas, siapapun dia, dari manapun dia, ya kita doain lah gitu kan, kita kubur layaknya kan gitu. Walaupun kita nggak tahu nih gitu, ini zaman kapan, berapa puluh tahun ke belakang kita nggak tahu gitu. Udah waktu itu gua nggak gini, Mang. Yang banyak berceceran kan yang kita temukan satu kepala, tapi kayak tulang-tulangnya banyak loh, Mang gitu. Jadi Apa itu lebih dari satu orang mungkin ya. Apa memang itu tulang binatang kan kita nggak tahu, cuman bercampur gitu. Jadi kita tuh bikin kayak gali itu buat kepalanya. Jadi per item. Karena di posisinya agak jauh-jauh, Mang. Berceceran gitu. Nah, gitu. Kalau si tulang binatang ini nih, kemungkinan binatangnya jenis kayak apa tuh? Apakah mungkin babi hutan kah? Atau karena kan kalau tulang misalnya jenis-jenis kera atau alboreal itu kan kecil ya, kelihatan. Ini jenis binatang ini tulang, kira-kira binatang apa tuh? Kalau dulu sih petugas bilang kalau ngomong binatang itu satu pasti babi hutan. Terus kijang hutan ya. Kijang. Bisa mencak bisa jadi gitu. Tapi banyakannya pastinya babi hutan. Oke. Balik lagi ke si nenek ya, Mang, saya penasaran. Apakah dia menceritakan, kita korek-korek sedikit lah gitu. Dulunya waktu zaman gerombolan, atau ya orang sini bilangnya gerombolan, waktu zaman DITI itu. Karena yang kita tahu kan betul bahwa DITI ini bermarkas di salah satunya di Gunung Gede, Pangrango gitu kan. Dia menceritakan nggak dia waktu itu sebagai anggota gerombolan kah atau masyarakat atau kumaha? Nah, dia pernah cerita, Mang. Ceritanya yang gerombolannya itu suaminya. Si neneknya enggak. Gitu. Tapi suaminya. Tapi dia dibawa naik ke hutan gitu ya. Dibawa naik ke hutan. Secara gitu. Tidak langsung dia anggota gerombolan maksudnya. Karena keluarganya. Tapi dia pulang lagi ke bawah, Mang, pas tahu suaminya kayak gitu. Dia balik ke bawah, tapi suaminya meninggal karena sama pagar betis lah. Itu. Yang si nenek tahu bahwa dia sebelum pergi ke bawah dia nanam pohon, karena suatu saat nanti kalau misalkan ini sudah selesai, dia pengen balik lagi ke situ, nyari ini suaminya lah, jejak suaminya kan gitu. Okay. Tapi memang pas kita ke sana juga, Nek, pohonnya yang mana? Banyak udah gede-gede, maksudnya berapa puluh tahun yang lalu nenek ke sini. Tapi kan dia gitu. Ingat nggak detail, misalnya saya pernah di sini di area tertentu, misalnya tanda-tanda alamnya ada mata air kah atau air terjun misalnya atau apa? Ada. Dulu dia bilang pokoknya nenek mah nanam pohon itu di dekat batu dua gitu. Batu dua gitu. Memang batunya ada. Tapi pohon yang mana dia bingung. Karena udah banyak di situ kan pohon. Tapi ada. Nah, disitulah si nenek dulu itu di situ. Gitu. Bermukim lah. Bermukimnya di situ. Kenapa si nenek dulu memutuskan untuk kembali itu? Ada hal yang memang bertentangan dengan hati nuraninya, Mang. Karena kan suaminya ke bawah ngejarah nih.
bawa ke atas kan gitu. Itu yang bikin si nenek ini bukan ini gitu kan. Ini salah lah gitu. Salah gitu, ini salah. Tapi suaminya kan nggak mau pulang gitu. Suaminya tetap dengan Tetap. keyakinannya, idealismenya gitulahnya kurang lebih. Itu sih cerita singkat, dia pun tidak menceritakan secara detail Mang ya. Hanya kayak gitunya saja sih. Oke. Nah, ya menarik kalau saya itu selalu tertarik dengan cerita-cerita sejarah seperti ini. Omong kosong ya. Omong kosong. Biasanya kan kita kalau ketemu yang kayak gitu, ketemu nenek misalnya atau kakek gitu ya. Orang-orang zaman dulu yang menjadi pelaku sejarah. Orang sok kebiasaan nanya nih, kita kebiasaan nanya gitu. Nek. Itu dia. Dulu waktu zaman gerombolan misalnya, atau zaman Belanda atau zaman Jepang misalnya, nenek pernah di sini ada peninggalan harta karun atau naon yang dikubur di sini misalnya. Nah terus atau misalnya ada di manalah gitu. Ini Mang, itu salah satu pertanyaan yang memang itu kelakuan kita begitu. Pertanyaan itu memang kawan-kawan sempat tanyain Mang. Tapi dengan senyumnya ya si nenek gitu, senyum gitu. Bermakna berarti senyumnya senyum, ini mengandung makna. Ya senyumnya gini, Cu, kamu nanyain gerombolan. Mereka aja buat makan susah ngejarah ke bawah. Kalau nanyain harta karun, bener. Nah, jangan ke nenek, gitu. Harta karun itu, gitu. Karena posisinya waktu itu orang-orang yang pemberontak itu, kata si nenek ya, gerombolan itu nyuri makanan di bawah. Terus apa yang mereka simpan? Paling kan senjata, golok, atau peluru-peluru kan gitu kata dia, atau meriam-meriam kan gitu hasil ini. Kalau nanyain harta karun, ya jangan sama nenek, karena memang waktu itu kondisinya bukan kondisi perpindahan ke bawah. Mereka nyuri harta karun, yang mereka curi ayam, kambing, beras kan gitu. Sandang pangan lah kan gitu. Ya arti oke sih teman-teman. Iya. Masuk akal karena ya memang keadaannya, kejadiannya seperti itu menurut cerita kakek kita dulu. Almarhum kakek saya pernah cerita karena dia juga anggota pagar betis dulu Mang. Pernah cuman dibekelin nasi sama garam doang gitu, atau sama cengek. Lokasi itu udah keren, ikan asin itu udah keren. Nah dia cerita bahwa gerombolan itu dulu ya cari makannya gitu. Kalau bahasanya malah ekstrimnya ngerampok atau minta, tapi ada juga versi lain yang bilang bahwa mereka nggak ngerampok tapi minta. Kita nggak tahu ya. Minta cuman nggak bilang. Oke, terus juga ada pernah ditemukan kasus yang bukan kasus ya, pernah diketemukan di daerah Gunung Putri itu ada sekarung peluru. Waktu itu pernah di daerah, kalau nggak salah Tanah Merah atau apalah gitu ya. Pernah itu seorang petani lagi nyangkul nemuin peluru. Gitu. Mungkin itu sisa-sisa dari mereka itulah. Gitu. Banyak lah ya, gitu. Tapi memang hal-hal kayak gitu kan nggak bisa diumum. Betul. Karena memang ada bagiannya. Ya, ada ketika itu si petani sih langsung laporan ke polisi. Gitu. Karena memang itu bersangkutan masalah aktif dan tidak aktif. Kita nggak tahu, kita nggak berbahaya. Yang jelas ada pihak yang berwenang yang memang yang berkompeten untuk. Tapi biasanya gitu, kalau kita ngelihat film-film dokumenter gitu kan, senjata-senjata atau bom kah atau ranjau kah yang malahan dari Perang Dunia Kedua itu masih aktif. Makanya jangan coba-coba gitu kan. Iya, jangan jadi takut ledak, gitu kan. Tapi ada Mang kejadian Mang. Dulu itu kita volunteer ini sebenarnya bukan jadi fokus Mang, tapi hiburan semata Mang, karena memang kalau di Cibodas kita sebagai porter kan gitu, atau di Gunung Putri juga sama. Kalau evakuasi itu sehari bisa 3 kali 4 kali gitu. Nah hiburan lah Mang kita ke Bodogol, semua volunteer ada Mang, jadi membicarakan tentang sejarah-sejarah. Di sini sejarahnya apa nih di Bodogol gitu.
wah ini POC-nya ada kan dulu. Wah, ngomongin POC nih Mang. Berarti peninggalannya ada dong. Harta karun nih, Harta karun. Jadi langsung mikirnya, wah harta karun nih gitu. Di mana patok terakhir kan? Jadi patok lah, patok yang paling besar. Mang. Nah, kita naik ke tebingan nih. Wah, ini patok mencurigakan. Itu jam berapa coba Mang? Jam 2. Jam 2 pagi. Wah, ini mencurigakan nih. Tapi kan kalau digali mah nggak mungkin Mang. Gede soalnya patoknya. Gede. Nah itu paginya barulah kita ekspedisi Mang. Sekalian ya cari-cari jalur yang memang buat kalau misalkan ada yang berkegiatan kan dari teman-teman Bodogol, kalau ada yang nyasar-nyasar kita tahu ininya kemana, arahnya kemana, dan kita tahu posisinya dia ada di mana. Kebutuhannya untuk itu Mang tadinya, tapi sekalian cari harta karun. sekalian cari harta karun. Nyari ini belum Mang. Tapi kita udah bahas nanti. Biasaan. Udah sok itu wae. Nyari belum, dapat juga. Belum. Nggak tahu. Nah, ini Mang. Jadi nanti kalau nemu peti nih misalkan. Tolonglah kita sepakati dari sekarang. Golok semua harus dibuang. Ya. Tramontina waktu. Harus dibuang. Lah, kenapa Dedi nih? Ya kita lihatlah di film-film katanya. Kan kalau udah nemu lupa sama teman. Buat gitu. sendiri Iya. gitu. Jalan Mang nggak ada Mang? Pasti. Pasti. Itu perdebatan Mang panjang. Ya tapi kan kita butuh segala macam. Tapi sampai pagi jalannya enggak. Yakin gitu. Kayak gitu Mang. Jadi pada dasarnya kami volunteer ini senang lah dilibatkan oleh teman-teman dari petugas ya intinya. Karena memang dengan begitu luasnya, sekarang aja Cibodas aja kan luas. Petugasnya paling banyak berapa sih Mang? 4 orang, 5 orang gitu. Sisanya ya maaf yang tua-tua kan untuk ke lapangan juga terbatas gitu. Makanya melibatkan volunteer itu ya kita senang gitu. Senangnya bukan apa ya, kita juga satu kita bisa orientasi medan lagi. Yang kedua memang olahraga kan gitu. Jalan-jalan kan. Karena memang hobi gitu ya. Kayak sekarang nih nggak ada kerjaan. Hujan tadi jalannya susah. Besok kita bikin konten buat turunnya. Tapi ya dibela-belain karena memang seru aja kayak gini-gini. Itulah. Itu Mang pengalamannya. Jadi nggak tahu ya di hutan seluas Gede Pangrango ini mencakup 3 wilayah. Saya pikir banyak lah, banyak. Karena memang di Cibodas aja Gunung Putih banyak kasus-kasus teman-teman di sana nurunin orang gila gitu. Ya nggak tahu hutan seluas itu juga saya pikir banyak lah gitu. Jadi atau dia orang gila atau memang ya di masa lalunya kan gitu. Gitu. Jadi saya punya cita-cita pengen kalau ada rezeki sama teman-teman kita susur aja yuk gitu. Jadi kita pungutin tuh gitu, kita kuburin tuh gitu layaknya gitu. Itu sempat terbesit dulu kan gitu. Ekspedisi tengkorak. Keren aja. Ekspedisi tengkorak. Tapi ya seizin petugas itu. Iyalah. Saya juga pernah waktu itu evakuasi di jalur Cibodas sih, bukan evakuasi, patroli. Patroli sama petugas kan bawa senjata gitu kan. Terus di daerah puncak itu sempat menemukan tiga orang, ya 3 orang atau 4 orang saya lupa, yang ngambilin pohon paku Mang. Dulu kan Minang gitunya sering. Pohon paku kan salah satu yang dilindungi, pohon pakis itu kan. Jadi diambilin untuk kebutuhannya biasanya buat bunga gitu ya. Nah, itu ditembak peringatan ke atas, ceder, yang 2 lari, yang 1 ampun-ampunan, sujud ampun-ampunan. Belaga kan kita diinterogasi segala macam dengan cara konyol gitu kan, padahal petugas ada gitu. Dibawalah waktu itu.
Nah itulah teman-teman, ya, suka duka para volunteer ini ketika menjadi mitranya Taman Nasional, menjadi mitranya petugas untuk saling membantu menjaga kawasan, gitu kan. Entah itu dia cek patok, cek batas, gitu kan, Bang. Atau misalnya ngecek ada perkebunan yang sedikit naik, kebun-kebun warga biasanya kan kayak gitu-gitu. Ya, dengan segala keterbatasan, gitu kan. Hanya sekedar bermodalkan semangat Kecintaan. ya, semangat 4,9 belum sampai 45, dan berdasarkan kecintaan untuk menjaga halaman rumah, karena kawasan Gunung Gede ini ya kami sebut sebagai halaman rumah kami sebagai putra daerah gitu ya, seperti itulah Ya itu Mang, jadi apa ya, saya pengen mengulang kembali Mang. Jadi di Pancakaki ini itu saya sering beberapa mengulang lah kata-kata ini, tapi mudah-mudahan tidak bosan. Maksudnya Pancakaki ini kan menceritakan tentang pengalaman kita jadi volunteer gitu. Satu, bukan untuk nakut-nakutin Mang, kalau misalkan itu ada horornya gitu. Tapi bonus atau bonus lah. Tapi di sisi lain bahwa kami aja gitu, maksudnya kami aja gitu yang memang apa ya, kalau ngomongin pendidikan rendah lah Mang. Kami aja mau gitu, maulah berbakti kepada alam gitu. Harapannya Mang, harapannya kawan-kawan lah yang naik ke Gunung Gede Pangrango ini bantulah, bukan bantu kami Mang, bantu juga Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Gimana caranya Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini balai tidak banyak mengeluarin aturan Mang. Kalau memang sampahnya bersih, pendakinya cerdas, saya pikir ngapain lagi balai ngeluarin aturan kan gitu. Betul. Aturan dibuat karena memang sekarang kan agak memang kita nggak sadar buang bekas permen nih, hutan ini. Satu doang. Kecil lagi. Iya kecil. Ya kalau kamu doang yang buangnya. Bayang kalau Gunung Gede kan bukan lu doang gitu kan. Ya itu maksudnya ini mah cuman apa ya? Bukan pesan guys, pesan mah siapa saya harus ngasih pesan. Harapan. Saran. Jadi jangan ya, cobalah, karena ini memang halaman rumah kami ya, karena memang ini berdekatan dengan rumah kita. Kita berada di kawasan, bukan di kawasan ya, di kaki gunung. Sedangkan teman-teman yang pendaki ini banyak yang dari luar daerah gitu, memang dari Jabodetabek, dari Jawa Tengah, banyak. Nah, ya ini jadi Taman Nasional atau hutan atau Gunung Gede ini bukan hanya milik kami, tapi milik kita semuanya. Gitu. Ya bantulah untuk menjaganya dengan caranya apa yang paling sederhana, misalnya jangan, kalau enggak, ya jangan buang sampah sembarangan. Masa iya di alun-alun ada sepatu, ada bekas, mohon maaf, bekas pembalut, tisu basah, terus banyak sampah yang dibawa tapi nggak dibawa turun lagi. Coba gitu. Bukan harus dipikirin, tapi coba kita renungin Mang. GPO nih, kita ngomongin GPO nih, teman-teman GPO kalau sekali opsi nurunin sampah bisa puluhan karung Mang. Tuh. Montana, teman-teman dari Montana kalau opsi tentunya sama balai. Itu nurunin sampai puluhan karung satu truk. Sampai truk-trukan, bukan satu truk Mang. Sampai truk-trukan. Coba kawan-kawan pendaki, nggak apa-apa mendaki silakan saja. Oh iya. Nggak ada larangan untuk itu. Ini mah cuman bukan keluh kesah, tapi harapan seorang volunteer. Saya salah satunya nih. Dia juga sama nantinya. Punya harapannya sama pastinya. Harapannya kita coba Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini
mereka tidak membuat banyak aturan lagi, Mang. Dengan cara apa? Yuk, sampahnya kita bawa kembali, Mang. Setidaknya kalau misalkan berkenan, toilet-toilet kita bersihin, jamban-jamban kita bersihin, sumber-sumber air kita bersihin. Kalau misalkan dengan begitu kita bayar juga nggak rugi, Mang. Iyalah. Bayar mahalan dikit juga nggak rugi. Nggak rugi. Karena apa? Sampah kita bawa lagi. Sampah orang kalau mau ya bawa kan gitu. Jadi ketika pulang ke rumah tidak dapat capeknya doang. Dapat hari ini aku sudah berbuat. Betul. Itu maksudnya bukan berbuat baik kepada diri kita, memang berbuat baik ke alam ya buat kita kan gitu. Itu sih sebuah harapan dari kami. Betul, gitu. betul, gue setuju sama Agri. Jadi kalau kita berbuat baik sedikit lah, misalnya kita berbicara tentang gunung, bawa sampah, itu akan ada kepuasan tersendiri, akan ada kepuasan sendiri. Coba Beda ya, gitu. Beda aja. Jadi misalnya nih ada saran sedikit, misalnya begini teman-teman, lu bawa mie instan ke atas, itu kan pasti ada plastiknya, Mang. Gitu kan. Kenapa enggak misalnya caranya dimasukin ke dalam, sekarang kan banyak tuh wadah-wadah plastik gitu kan. Dibuka, sampahnya dibuang di rumah, prepare dari rumah nih ya. Masukin mie-nya, masukin bumbunya ke dalam wadah itu. Otomatis tuh nggak akan bawa si sampah wadah mie-nya ini ke atas kan. Ya, ada, Mang. Jadi kalau teman-teman ngeh gitu, nanti kita praktekin ya, Mang. Jadi ini sih sudah dipraktekin sama senior volunteer yang dari Gunung Putri sama Cibodas sebenarnya. Kita ini kan diwajibkan bawa air minum, air mineral. Coba kalian tuh sisihkan satu air mineral yang ini berapa cc sih, Mang? Yang kecil ini nih, aqua mineral yang ini 600 mili. Bukan yang gede ya, yang kecil. Sebenarnya itu sudah dipraktekin. Ini yang 600 ini itu bisa menampung sampah banyak, Mang. Ya. Kalau kamu tidak mau bawa plastik di ini, cukup ini dipadatkan per orang ya, dipadatkan. Sampahmu sudah terbawa kembali. Dipadatkan tuh. Sampahmu sama timmu. Ya. Minimal 5 orang itu sudah terwakili di situ. Cuman bawa bekas air minum. Iya. Yang itu tuh, yang segini gitu. Jadi misalnya bungkus mie dilipat-lipat, iya. padetin. Bekas ngerokok, bungkusnya padetin. Wah, itu dipadetin, Mang. Sama senior sudah dilakuin. Mudah-mudahan harapannya kalian bisa mencontoh itu. Ya, betul. Terus di storin ke bawah itu, ke bawah ada di bawah Mang Apit. Di sana nggak harus kantong kresek atau karung. Segini. Per 4 orang. Gitu. Ya. Kan gitu. Itu sampah-sampah plastik kecilnya udah masuk gitu. Kalau beda kalau sama yang kemasan kaleng-kaleng ya. gitu kan, itu beda itu. Jadi nggak banyak maksudnya kan gitu. Itu, Mang. Ada harapan Amang juga pastinya ya, banyak. Kurang lebih sama lah. Harapannya banyak sih. Bukan hanya tentang berbicara tentang Gunung Gede Pangrango, tapi tentang seluruh gunung yang ada di Indonesia. Bukan hanya gunung juga, tapi tentang halaman rumah sendiri, misalnya di halaman rumah, atau misalnya di lingkungan kita gitu kan, atau di pantai, atau di tempat camping misalnya. Ya, kita jaga kebersihan, jagalah kebersihan itu sebagian daripada iman. Maksudnya jangan dipikir ngapain bawa sampah kembali, kan kita udah bayar. Nggak gitu juga kali. Ya kan, kalau kalian berpikir begitu, tolong jangan, maksudnya dijauhkan gitu. Ya bayar sih bayar itu kan bukan buat kalian untuk membuang sampah di hutan kan gitu. Bayar karena memang ada aturan yang sudah diatur gitu. Tapi sampahmu ya bawalah gitu. Oke lah teman-teman, itu tadi obrolan pagi kita yang pertama. Sekarang sudah jam 2.35 pagi. Selanjutnya kita akan ada konten susunan lagi, Man, dengan seseorang. Nanti dilihat aja harapan kita dan pengalaman tadi bisa menjadi pesan yang baik untuk teman-teman, bahwa ya ini harus kita jaga bersama gitu kan. Oke teman-teman,
Terima kasih yang sudah setia menyaksikan. Yang belum bergabung ke grup WA untuk kita bersilaturahmi, ada di deskripsi, ada grup WA-nya Pancakaki, ada Instagramnya, IG-nya juga jangan lupa di follow Pancakaki Indonesia sama saya ada nanti. Kakak Indra. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Tetap semangat, tetap positif. Salam damai Indonesia.